Yo people, it's your boy Peter Zambia aka Mas Coklat atau orang Zambia di Indonesia. Hari ini aku ada tamu yang spesial, sangat spesial guys. Ini namanya Po Shady. Saya Peter, dia Po, jadi P Square. Yo, What's good bro, apa kabar? Wes, baik-baik sekali bro Peter, hormat. Aduh. Wow. Saya senang Ini pertama kalinya kita ngobrol ini ya? Iya, pertama kali ini. Wah, gila. Asik. Ya, yang sangat aneh adalah aku sudah pernah nonton video-video kamu sebelum saya mulai YouTube ini. Wes, iya ya. Saya kaget juga. Tapi ngerti apa yang saya maksud waktu itu, yang video saya. Waktu itu masih baru di Indonesia. Oh, masih baru di Indonesia, iya. Memang video saya pakai bahasa Indonesia semua soalnya. Tapi sekarang sudah lancar lah ya. Lumayan. Ada teman yang kirim ke aku, ada orang dari Papua YouTuber, bla 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 bla. Aku cek dan lihat video kamu, ya sangat bagus ini, sangat bagus. Jadi teman kampus yang ngirim. Iya, teman kampus. Jadi sepertinya Shady sangat terkenal di Papua ya. Waduh, amin semoga tambah. Oke, Po, kamu rapper, kamu YouTuber atau influencer. Jadi semua ini bagaimana kamu manage all these things, you know? Ya, semuanya saya sikat aja. Waduh, saya ambil. Soalnya gimana ya? Kalau pertama kali saya bikin YouTube itu saya lebih ke musik, kayak rap, musik cover dan bikin lagu sendiri. Tapi mulai semakin berkembangnya YouTube, saya mulai explore untuk coba-coba sesuatu hal yang ada di YouTube. Ya, makanya saya bisa nge-vlog juga dan lain-lain ya, begitulah. Wow. Jadi ya mantap. Kamu salah satu orang yang terkenal di Papua sebagai YouTuber, seorang YouTuber. Apa di Papua di Papua ada YouTuber yang terkenal seperti kamu? Ada sih, cuman setahu saya kebanyakan YouTuber yang di Papua yang banyak yang ada subscriber 100 ribuan ke atas itu, kebanyakan mereka lebih ke musisi, kayak rapper, terus reggae dan lain-lain. Nah, kalau yang kayak membahas vlog-vlog kayak saya gitu mungkin masih jarang sih. Kayak saya kan suka membahas isu-isu yang terbaru dan juga membahas tentang hal-hal tentang Papua yang ya diharapkan kepada orang yang di luar Papua bisa mengerti tentang Papua. Nah, itu mungkin masih jarang yang seperti saya. Kalau yang musisi itu sudah banyak. Nah. Mantap sekali. Jadi biasanya konten kamu adalah untuk hal yang baru atau berita-berita atau gimana? Selain musik. Konten-konten saya itu, saya membahasnya itu tentang ya mungkin keresahan sendiri sih. Karena ada sebagian teman-teman saya kan kuliah di Semarang nih. Iya. Makanya orang-orang di Semarang kan mungkin masih awam atau masih baru tentang hal-hal yang berbau tentang Papua. Maka dari itu, dari pertanyaan-pertanyaan teman saya ini tentang ya di Papua itu ada mobil, di sinyalnya bagus atau tidak, harganya mahal atau tidak barang-barangnya. Ya, dari situ saya berpikir, daripada saya ditanyain terus, mendingan saya bikin konten aja di YouTube. Nah, dari konten itu kan bisa lebih banyak tersebar luas. Nah, dari situ pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin akan semakin jarang. Sehingga ya, itu nih maunya saya sih, supaya orang-orang semakin terbuka lebar wawasannya tentang Papua begitu. Kalau ya salah satunya konten saya yaitu namanya Cerita Pace, itu menceritakan tentang hal-hal yang ada di Papua. Dan ada juga konten vlog saya yang traveling dan konten musik saya juga tetap jalan nantinya begitu. Nice. Tadi kamu bilang kamu kuliah di Semarang. Kuliah apa dan apa saja? Kamu sekarang kerja atau gimana? Sudah lulus? Iya, jadi saya kuliah di Semarang itu mulai tahun 2014 pertengahan. Habis lulus SMK di Jayapura, Papua. Habis itu langsung saya mulai berpikir untuk mencari universitas di luar Papua. Ya udah, saya kepilih di Semarang. Ke Semarang, terbang dari 2014. Ya,
sampai 2019 2019 wisuda, habis itu saya pindah ke Jakarta, sudah setahun di Jakarta sekarang. Wow. Sekarang ya freelancer lah bisa dibilang. Freelancer. Khususnya apa sih? Ah, Freelancer khususnya apa? Bikin vlog gitu. iya, bikin vlog video YouTube dan juga kayak edit-edit video gitu. Ya, edit foto juga begitu-begitu sih. Wow, luar biasa. Dan saya ingat, mau ucapin selamat. Kamu ambil itu play button dari YouTube ya? Iya, ada play buttonnya. Wow. Cuma saya belum pajang di belakang, belum ada pakunya. Selamat, selamat bro. Iya, Selamat. terima kasih. Kamu kerja keras. You really work hard, bro. You know. Dari 2012 sampai sekarang. Wow. Tidak berhenti. Tidak berhenti. Tidak ada itu libur seperti atau 1 tahun, tidak ada, belum ada. Libur untuk YouTube belum sih. Kalau bisa iya. Tetap. Saya lanjut bikin aja terus. Wow. Tidak. Kamu mau hebat. viewersnya sedikit, mau banyak, saya gas aja terus bikin. Wow. Dan apa nasihat yang kamu bisa kasih kepada orang yang mau menyerah seperti viewer saya sekarang kurang, mungkin banyak orang tidak mau menonton video aku, apa nasihat yang kamu bisa kasih? Nah, nasihat saya begini. Ya memang sih, ada beberapa orang, teman saya sendiri pun juga begitu. Mereka awal-awal itu kayak semangat sekali pengen bikin video YouTube. Yep. Semangat, baru seminggu, 2 minggu, mereka sudah kayak menyerah gitu. Video mereka tidak banyak yang nonton. Yeah. Wah, mereka baru seminggu, 2 minggu udah menyerah. Kita ini sudah dari zaman 2012 sampai sekarang itu belum berhenti. Itu karena mungkin mereka punya konten itu dipaksakan. Kayak mungkin mereka tidak suka konten A, tapi mereka paksakan karena mereka tergiur dengan hasil yang didapatkan sama YouTuber yang besar. Kayak uang dan lain-lain. Ya itu memang perlu sih uang. Cuman kita harus sukai dulu konten yang kita buat. Kayak saya suka bikin musik. Yeah. Nah, saya bikin musik. Yeah. Kalau saya tidak suka main game, ya udah tidak usah dipaksain main game. Kita harus menyesuaikan dengan apa yang kita sukai. Maka kita membuat konten itu tidak akan ada keterpaksaan untuk membuat konten tersebut. Kita bikin konten itu tidak kayak beban. Video berjam-jam pun juga senang-senang aja karena konten yang saya bikin ini apa yang saya sukai begitu. Jadi jangan menyerah. Saya dari 2012 tidak berhenti loh. Wow. Hebat banget ini. Orang ini hebat banget, guys. Hebat. Harus. Nice. Hormat. Ya. Bro, di Papua pasti Peter juga bisa lah. Peter akan 100.000 subscriber. Amin. Dalam waktu dekat ini. Amin lah ya. Nah. Amin, bro. Amin lah. Amin. Terima kasih. Siap, bro. Ya, di Papua ada banyak itu diversity kan. Terus banyak orang di Jawa ketika dengar Papua, mereka pikir cuma seperti satu kota atau satu tempat. Sama seperti ketika mereka dengar tentang Afrika, mereka pikir Afrika itu satu negara. You see? Yes, betul sekali. That's right. Apa yang kamu bisa kasih tahu kepada orang-orang yang seperti itu tentang Papua? Nah, mereka pikir itu bukan Papua aja. Mereka bahkan pikir Papua, Ambon, sama NTT itu satu lingkup, satu pulau. Habis itu bahkan dulu saya waktu pertama kali kuliah itu saya sampai download peta Indonesia di HP. Yeah. Terus kalau ada orang yang nanya, saya nggak mau jelaskan panjang lebar, saya langsung nunjukin peta Indonesia. Ini Papua di sini, NTT di sini, ya ampun. Harus saya ajarin lagi itu pelajaran geografi. Yeah. Ya itu sebenarnya Papua, NTT, Ambon itu beda-beda, jaraknya pun beda-beda. Papua juga itu beda-beda suku dan juga bahasa daerahnya juga beda. Kadang ada yang suka bilang, Bang atau Mas ajarkan ini dong bahasa Papua. Saya mau ajarkan, cuman kalau saya ajarkan dari daerah bapak saya itu
kalian mau ngomong ke orang Papua yang dari Lain. yang lain, mungkin dia dari daerah lain, itu mungkin dia sudah tidak mengerti lagi. Soalnya bahasa di Papua itu kan banyak kan, Iya. banyak sekali. Jadi satu daerah sama daerah yang lain itu sudah berbeda lagi. Jadi kalau saya ajarkan satu daerah ini, belum tentu orang Papua lain bisa mengerti. Iya. Dan juga ada yang pikir itu di Papua itu cuma hidup orang Papua aja. Sebenarnya tidak. Di Papua itu, mungkin bisa dibilang ada dari satu orang Indonesia mungkin ada di sana. NTT lah, Batak lah, Oh ya? Jawa lah, Kalimantan. Iya, semua orang ada tinggal di sana. Serius? Jadi, iya, Wow. bisa ada di sana. Jadi bercampur aduk di sana. Beragam lah di sana itu. Nah, begitulah. Jadi buat kalian, daripada kalian banyak bertanya, buat orang-orang yang belum tahu, kalau ada rezeki mungkin bisa main-main ke Papua. Raja Ampat bagus loh. Nabire juga keren. Raja Ampat. Mantap. Sama di Nabire juga bagus. Itu ada ikan hiu. Apa itu? Ikan hiu tutulnya, Pak. Keren. Jayapura juga mantap. Jalan-jalan ke sana kalau ada waktu dan pastinya money. Banyak orang ketika pikir tentang Mungkin ada yang mau sponsor? mau sponsor aku boleh. Kenapa? Kalau mau Iya, buat yang nonton mungkin ada yang mau sponsor kita. ya boleh. Kalau ada ya I'll be very happy. Gimana tadi? Iya, ketika banyak orang dengar tentang Papua, harga tiket katanya mahal ya. Wih, mahal sekali nih. Saya sampai harus banting tulang. Oh ya? Gini, apa? Mahalnya itu gini, beda-beda. Kayak pesawat A beda harganya, pesawat B itu lagi beda harganya. Dan juga pemilihan harus cermat sih kalau mau ke Papua. Harus lihat ini, tanggalnya. Kalau kita pesen tanggalnya yang mendekati hari H berangkat, misalnya 2 hari atau 3 hari, itu pasti mahal. Jadi kalau mau tahu caranya biar murah, itu cari yang agak panjang sedikit, mungkin sebulanan lebih atau 2 minggu, 3 mingguan lebih itu pesan dari 2 minggu, 3 minggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya, itu pasti akan murah. Dan juga dilihat maskapai penerbangannya itu sudah beda-beda lagi harganya. Jadi ya, kalau yang setahu saya mungkin yang agak murah itu pesawatnya sekitaran 2.800.000 atau sekitar 3 juta kurang lebih segitu. Kalau yang pesawat Garuda itu sekitar 5 jutaan sih. Mahal yang ya. dibawa Garuda. Sekali jalan. Kenapa? Itu sekali jalan. Sekali jalan. Belum pulangnya. Jadi kalau aku ke sana nggak usah balik, tetap di sana saja. Iya, jadi warga lokal. Iya. Jadi lebih murah ke Singapura malahan. Singapura mungkin ada yang di bawah 1 jutaan. Jadi mungkin nanti saya pulang kampung ke Singapura aja. Udah pulang kampung ke Singapura. Iya. Atau di Malaysia. Lebih murah. Malaysia. Ya, itu. Tapi Peter sendiri selama di Indonesia sudah pernah balik lagi ke di mana tempatnya di Zambia. Apa? Zambia. Zambia ya, Peter Zambia, betul. Di Zambia ya. Udah pernah balik atau dari belum ya, siap, tidak apa-apa. Aku masih cari sponsor. Siap. Buka Google Maps saja. Google Maps kan bisa pulang kampung gratis. Dan caranya cepat ya. Iya. Waduh. Oke. Po, kamu Rapa, tolong coba freestyle dong. Aduh. Oke. Freestyle ya. Yo, di sini ada Peter Zambia bersama saya Paul Sedi dari Papua. Ya, ada apa kenapa kalau kau terus suka datang bicara kepada kita di sini ya? No. I can't freestyle. Cuman segitu aja. I can't freestyle because my freestyle ain't free. Siap. Harus bayar. Oke, sekarang mau main game ya. Kamu harus takut saya. Ya? Takut. Sangat gampang. Iya. Kamu harus jawab saja with short answers ya. Jangan panjang-panjang, jangan banyak menjelaskan.
Siap, siap. Sebut saja. Ya. Oke, sir. Yeah, Go. okay. What's your biggest fear? Biggest fear. Biggest fear. Apa ya? Kayak I don't have fear because I'm Superman. No. Wow. Hebat banget orang ini. Kayak ketakutan. Ketakutan, iya. Ketakutan terhadap I don't know, maybe I fear. Waduh, ini jawabnya saya bingung sendiri nih. Terhadap wah, ini susah sekali. Pertanyaan pertama sudah susah gini. Enggak, ini gampang ini sih. Mungkin ini sih. Mungkin ketakutan ini sih terhadap masa depan aja sih. Kayak kita sudah berpikir kemana-mana kayak masa depan kita ini nanti jadi kayak gimana ya. Sudah mulai sudah mulai berpikir ke sana sih. Kayak, wah ini dalam sekali kayaknya ya. Dalam sekali. Iya, pokoknya takut nanti di masa depan kita tidak bisa menjadi seseorang yang kita inginkan saat ini. Ya. Tapi ya kita tetap harus berusaha. Buat kalian yang lagi berjuang, hormat. Oh, nice. Siap. Begitulah. Nice. Oke. Number 2. Apa hal yang konyol yang kamu sudah dengar orang talk about you? Hal konyol. Ya. Apa yang kamu sudah dengar orang bilang kepada kamu seperti yang tidak benar, tapi orang gosip-gosip aja. Oh, yang gosip-gosip itu apa ya? Contoh ya. Apa ya? Kayaknya saya hidupnya kayaknya normal aja, no. Hidup saya kayaknya damai, tenang. Sampai saya bingung apa ya yang pernah orang bicarain. Kayak gosip ini aja sih. Bukan gosip sih, I don't know. Kayak ya begitulah. Kehidupan saya kayak normal, kayak tidak pernah ada gosip-gosip seperti artis-artis yang terkenal. Ada apa ya? Apa nih penonton? Bantu dong penonton. Waduh. Ayo. Pusing. Karena saya ada ini. Hal konyol yang mereka berpikir tentang saya. Jadi saya kan dari Papua ini. Jadi stereotipnya orang Papua itu karena katanya itu suka minum sampai mabuk-mabukan gitu. Padahal tidak semuanya kayak gitu. Nah, saya pernah ditawari minum-minuman dan rokok juga, tapi saya tolak semuanya. Saya tolak. Mereka pada kaget tuh. Wih, kok pada nolak, kan biasanya orang Papua itu jago minum. Saya dari situ kaget loh. Itu kan cuma stereotip. Sebenarnya itu tidak semuanya kayak gitu. Iya. Ada yang hidupnya normal aja kayak orang lain gitu. Ya, gitulah. Mereka anggapnya saya suka yang begitulah hal yang saya alami. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya takut ini. The third one, apa kamu sudah punya pacar atau sudah menikah? Gimana ya ngomongnya? Saya takut dia nonton. Waduh. Bukan pacar sih. Kayak lagi mendekati, cuman nggak tahu dianya sadar atau enggak ya. Waduh. Nanti dia nonton, tapi nggak apa-apa lah. Ini kan kita mencoba untuk kode-kodean. Waduh, halo buat kamu, sadar dong. Waduh, belum. Saya masih proses, lagi ya begitulah. Masih nawarin ceweknya. Lagi PDKT istilahnya Indonesianya. PDKT. Halo my crush, what's up? Oke. Shout out. Shout out. Waduh. Okay. Now that brings me to the fourth question. Like, apa yang kamu biasanya pertama notice ketika kamu lihat cewek? What do you notice first? Mungkin the rambut, mungkin mata, mungkin pakaian. What do you notice first? Yang saya notice first itu ya maybe ya normal sih, kayak
wajahnya, terus habis dari wajah, saya mungkin lebih lihat ke kayak kepintarannya dia. Ya. Kayak, wih, ini orang kalau diajak ngobrol dia nyambung, nyambung. Pokoknya pinter aja, pinter ngomongin ini dia tahu, ngomongin ini tahu. Wih, saya jadi ikut termotivasi untuk menjadi pintar juga. Wes, itu dia sih. Dari wajahnya dan juga sikapnya dia. Wes, yo. Hatinya Halo buat yang nggak lagi lihat saya pikirkan. nanti. Kenapa? Hatinya nggak lihat nanti. Ya, weh. Kamu. Oh, waduh. Wah, oke. Hatinya juga, iya betul. Oh ya, hatinya juga. Hatinya juga. Dia tulus sama kita, dia mau kita apa ada, bukan apa adanya juga sih. Ya, Hmm. kita saling melengkapi satu sama lain. Wes, Hmm. gitu intinya. Oke, momen yang sangat embarrassing dalam hidup kamu. Momen embarrassing. Iya. Oke, apa ya? Itu tadi saya bilang hidup saya kayaknya berjalan mulus. No, bukan mulus juga sih, ada lika-liku, cuman kayak tidak terlalu yang gimana-gimana gitu. Jadi lupa, nggak Lupa tahu. ya. Kita Waduh. lanjut. Yes, Oke, lanjutkan. mungkin kehidupan lain, kamu mau menjadi apa? Like in another life. Ketika mungkin kamu tidak YouTuber, tidak rapper, tidak freelancer, mau menjadi apa? Saya sih ingin menjadi susah ini. It's so difficult, you know. Wah. Really? Saya ingin, mungkin lebih ke kayak Menjadi dokter? dokter tidak, mungkin ke wah selama bikin YouTube kayaknya saya tidak pernah terpikirkan untuk menjadi profesi lain sih. Cuma nih kayaknya menantang juga sih. Kira-kira apa ya kalau saya tidak nge-YouTube dan lain-lain, apa ya bagusnya? Bukan bagus sih, kayak Mungkin jadi pilot? wis pilot oke juga sih. Lebih ke susah. Mungkin ingin ini sih kayak kayak apa ya istilahnya, kayak ada yang suka ke negara-negara lain untuk membantu inilah, membantu apa ya istilahnya tuh, kayak mereka suka keliling kayak UNICEF atau apa gitu, dia suka ke negara-negara untuk membantu sosial lah orang, aduh istilahnya apa ya saya lupa sih. Oh, mungkin social worker, volunteer? Nah, volunteer gitu ke negara-negara untuk membantu orang-orang di sana, kayak Hmm, kasih ajar mereka atau kasih bantuan-bantuan. Wes, itu keren sih. nice. Itu, Nice, mm, nice, nice. itu saya suka sih. Oke, Anyway. yang terakhir, kamu siap? Oke, Siap. let's Empat, go. empat teratas di daftar keinginan kamu. Apa? Your bucket list. Four. Bucket list, oke. Ya, pastinya, ya ini semua orang juga pasti mau sih. Kayak, ya ini maunya saya. Pertama bisa ini sih, bisa pulang balik Papua tanpa mikir panjang. Maksudnya bisa mau apa nggak usah pakai mikir, mau pulang Papua West. kapan pun bisa. West. Dalam West. artian ya keuangan kita sudah mantap. Terus yang kedua supaya bisa ajak orang tua jalan-jalan ke Jakarta atau saya ke sana ajak mereka jalan-jalan gitu. Terus yang berikutnya itu yang pastinya saya pengen punya bisnis sih. Bisnisnya saya bisa lancar, besar. Memang masih belum, cuman masih ada kepikiran mau jalankan bisnis sih. Wow. Nah, terus yang ketiga ini mungkin tiga apa ya? Ya, YouTube saya juga tetap lancar. Saya bikin traveling juga gitu, Iya. bikin konten traveling juga. Terus yang terakhir ini yang mungkin ya seseorang ada seseorang yang
Ya, adalah. Itu bisa menjadi apa yang saya inginkan. Maksudnya, aduh gimana ya ngomongnya. Kayak mungkin, waduh, susah sekali nih. Saya Apa bisa apa inilah, apa bro? Ayo. saya bisa membahagiakan dia lah. Maksudnya, dia sudah hidup sama orang tuanya dengan baik. Saya sebagai ya, sebagai calon suami untuk dia di suatu masa depan nanti, waduh, bisa sampai belibet. Yeah. Ya, semoga kita bisa sukses sama-sama. Yep. Saya sama dia, entah siapapun itu. Nice. Tapi ada satu pikiran nama di kepala saya. Waduh, sudah pokoknya itulah. Sampai belibet ngomongnya guys. Minta maaf ya. Wow, wow, wow. The boy is in love. Aduh, hormat, hormat. Jatuh cinta. Wis. Wow, nice bro. Nice, nice, nice. Oke, sudah tentang game itu ya. Terima kasih banyak bro. Dan Wis. yang terakhir, apa yang kamu bisa katakan tentang your hometown di Papua? Jayapura kan? Jayapura juga, Nabire, WhatsApp Nabire. Oke. Saya juga besar di Jayapura sama Nabire soalnya. Oke. Apa yang kamu bisa katakan tentang Nabire dan apa yang orang-orang harus kunjung ketika di sana, di Nabire? Nah, fix. Kalau kalian ke Nabire, itu kalian bisa menuju ke, ada namanya Hiu Whale Shark, kalau tidak salah sih. Itu, ya, selain ke Raja Ampat itu sebenarnya banyak sih tempat-tempat wisata di Papua. Ya, salah satunya itu di Nabire itu. Ada Pantai Nabire, ada Pantai Gedo juga. Yep. Ya, itu. Terus Pantai Naf, dan pantai-pantai lainnya di Nabire itu bagus juga. Dan kalau mau di Jayapura itu ada namanya Gunung Teletabis kalian bisa lihat pemandangan ini juga, Danau Sentani begitu, Danau Sentani Jayapura. Terus Jayapura banyak juga sih kayak Pantai Tablanusu, Pantai Hamadi, dan Danau Love, danau yang bentuknya love di Jayapura. Terus ada Kali Biru di Biak, kalau kawan-kawan di Kali Biru juga ada di Raja Ampat sih. Yoi. Pokoknya itulah. Kalian harus kunjungi Papua. Ya. Oke guys, harus kunjung Papua ya. Walaupun mahal nggak apa-apa. Kalau mau jalan-jalan, harganya tidak masalah. Naik kapal. Oh bisa naik kapal. Bisa naik kapal, cuman 1 minggu sampai. Waduh. Kalau pesawat kan cuma 6 jam atau 5 jam lah. Ya. Kamu harus kunjung Afrika juga bro, bikin vlog dan bagikan tentang Afrika. Afrika ada banyak negara, ada 54 negara, kamu bisa pilih yang mana kamu mau kunjung, nggak apa-apa. Dan bikin story, it's good. Ya, banyak ya, South Africa, Ghana, Zambia, terus apa lagi, banyak lagi ya. Iya. Gila. Kalau kamu mau pasti sih, pengen sekali traveling keliling dunia kalau ada duit. Kenapa? Kalau kamu mau ke Papua, tolong ajak aku dong. Wes, gas, mari sama-sama keliling ke Papua. Iya, memang jujur saya mau ke Papua, jujur mau ke sana sih. Tapi bagaimana caranya? Tiketnya mahal. Tidak punya keluarga di sana dan takut tersesat. Iya sih, harus ada teman sih kalau ke sana pertama kali, lebih enak. Iya. Oke, terima kasih banyak ya, Paul. Pochedi, Peter and Paul, P Squared. Hormat kakak. Ya, terima kasih banyak. Jangan lupa kalian juga lihat channel Pochedi ya. Pochedi ada di channelnya ada konten yang sangat bagus dan pasti kalian akan suka dan menonton. Jangan lupa subscribe ke channel dia juga. He's a very good YouTuber. Mantap. 100.000 lebih subscriber ya. Ya, orang ini hebat banget guys ya. Terima kasih banyak. Peace out. Jangan lupa subscribe saya,
Kayak Peter juga, peace out. Yo, 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 yo.